mengajukan laporan terhadap identitas terlapor, nomor 2, nama Saldi Isra, dan seterusnya, jabatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya. Selanjutnya disebut hakim terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan pembelaan hakim terlapor, mendengarkan keterangan para pihak dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan. Pertimbangan hukum dan etika dianggap dibacakan. Kewenangan Majelis Kehormatan menilai putusan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Pendirian Majelis Kehormatan terhadap ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang 48 2009, dianggap dibacakan. Kewenangan pemeriksaan Majelis Kehormatan terhadap dokumen pendapat berbeda dissenting opinion hakim terlapor Saldi Isra. Majelis Kehormatan menemukan fakta dan hukum sebagai berikut. 1. Pendapat berbeda dissenting opinion hakim terlapor Saldi Isra yang dimuat pada paragraf 6.25 sampai dengan paragraf 6.72.2 putusan nomor 90 2023 memuat aspek hukum acara tatkala menguraikan dinamika dan mekanisme pengambilan keputusan dalam forum RPH sebagaimana diuraikan pada paragraf 6.26.2 antara lain sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Selain membahas ihwal prosedur pengambilan putusan yang berkenaan dengan hukum acara dalam putusan akuo, hakim terlapor Saldi Isra juga membahas dan menjelaskan bahwa isu hukum yang dipersoalkan oleh pemohon tidak berkaitan dengan isu konstitusional, melainkan erat kaitannya dengan pertanyaan dan isu politik, political question. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak membahas terkait dengan batas usia minimal untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Hal ini antara lain dapat dilihat pada paragraf 6.27.2 antara lain sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. 3. Majelis Kehormatan juga menemukan fakta hukum bahwa pada bagian awal pendapat berbeda dissenting opinion hakim terlapor Saldi Isra yang ditulis dengan bahasa penuh emosi, tanda kutip, dan diuraikan pada paragraf 6.26.1 sebagai berikut, dianggap dibacakan. Berdasarkan pada temuan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Kehormatan, hakim terlapor Saldi Isra tidak dapat dikatakan melanggar kode etik yang disebabkan materi muatan pendapat berbeda dissenting opinion dalam putusan nomor 90 2023. Meskipun ada ruang pada bagian awal pembukaan pendapat berbeda dissenting opinion yang mengungkapkan sisi emosional seorang hakim, namun hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik. Sebab sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bagian pendapat berbeda dissenting opinion hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan dari putusan nomor 90 2023. Oleh karena itu, terhadap pendapat berbeda dissenting opinion berlaku asas res judicata pro reit habetur. Artinya, putusan hakim harus dianggap benar. Terlebih jika dicermati dalam dokumen pendapat berbeda hakim terlapor Saldi Isra, pada pokoknya terdapat dua isu hukum yang dibahas, yakni terkait dengan isu pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan hukum acara dan isu substansi perkara itu sendiri. Memang seyogyanya pendapat berbeda membahas kontra-argumentasi hukum dari substansi perkara yang termuat pada bagian pertimbangan hukum putusan sehingga terlihat jelas perdebatan ide gagasan yang dipersoalkan. Namun jikalau hakim ingin membahas dari sudut pandangan berbeda yang tidak terkait dengan pokok perkara seperti membahas dari perspektif prosedural yang berkaitan hukum acara, hal itu pun tidak bermasalah. Sebab pada hakikatnya pendapat berbeda dissenting opinion seorang hakim merupakan wujud independensi personal dan bagian dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian dalil para pemohon terkait dengan isu tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan. Menimbang bahwa terhadap isu etika terkait hakim terlapor tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat pemusatan hakim yang bersifat tertutup, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut.
bahwa berkaitan dengan kebocoran informasi dalam persidangan rapat pemusatan hakim yang tertutup sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang 7 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka kecuali rapat pemusatan hakim. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat turut serta dalam RPH. Hanya 9 orang hakim konstitusi, pejabat kepanitraan dan staf pendukung yang ditunjuk serta disumpah yang memiliki akses mengikuti RPH. Namun mengapa informasi mengenai pengambilan keputusan perkara nomor 90 2023 secara rinci dapat diketahui dan dipublish di media? Apakah kebocoran informasi dimaksud lakukan oleh hakim ataukah oleh pejabat dan staf pendukung RPH? Kebocoran ini diuraikan secara jelas dan lengkap dalam pemberitaan di majalah Tempo yang berjudul Skandal Mahkamah Keluarga bertanggal 22 Oktober 2023 selang beberapa hari perkara 90 2023 diputus. Kesimpulan dan rekomendasi. Sebelum saya bacakan catatan kecil karena putusan ini ada kaitan dengan putusan sebelumnya, terlapornya sama, kolektif. Maka ada kesimpulan yang sama, tapi tidak apa-apa saya baca saja. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan serta pertimbangan hukum dan etika di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang terkait dissenting opinion terhadap hakim terlapor tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi. 2. Terhadap masalah kebocoran informasi, rahasia, RPH dan kebiasaan praktek benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, hakim terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan dan informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9. 3. Praktek pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hakim terlapor secara bersama-sama dengan hakim lainnya membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim termasuk terhadap pimpinan karena budaya kerja yang ewuh pekewuh sehingga kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 1. Rekomendasi dianggap sudah dibacakan. Amar putusan mengingat undang-undang dan seterusnya memutuskan menyatakan 1. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion. 2. Hakim terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim dan pembiaran praktek benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam penanganan perkara. 3. Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan dan seterusnya pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023
dan hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pada pukul 17.06 oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani.